Pemirsa, berjumpa kembali dalam program Infokus Informasi Khusus. Kali ini saya sudah berada di SMA Katolik Kolose Santo Yusuf Malang, di mana hari ini diadakan Expo Karir 2022 pada Sabtu 13 Agustus 2022. Tentunya Expo Karir hari ini ada narasumber dari Sonia Anggunwijaya dengan profesi chef selaku peksi dari tahun 2012, dan juga Arnold Panggabean dengan profesi pilot dari peksi 2010. Pemirsa, seperti apa jalannya Expo Karir 2022 di SMAK Kolose Santo Yusuf Malang kali ini? Mari kita ikuti bersama. Sebagai upaya untuk memberikan bekal yang tepat berupa pengetahuan dan juga pengalaman berbagai karir yang diminati siswa dan siswi, SMAK Kolose Santo Yusuf Malang menggelar Expo Karir yang ke-24, merupakan kegiatan tahunan yang digelar Sabtu 13 Agustus 2022. Di tahun ini, Expo Karir diikuti seluruh siswa SMAK Kosayu, mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 sebanyak 1.181 siswa. Kegiatan yang berlangsung dari pagi ini diawali dengan perkenalan anggota peksi, yakni persaudaraan ex-siswa-siswi Kolose Santo Yusuf yang dihadiri sekitar 125 orang anggota peksi, baik secara online dan offline. Acara berlanjut dengan diskusi dan tanya jawab dari narasumber yakni Sonia Anggun Sanjaya yang berprofesi sebagai chef, merupakan alumni peksi angkatan 2012, dan Arnold Panggabean yang berprofesi sebagai pilot, merupakan alumni peksi angkatan 2010 yang dihadirkan dalam Expo Karir SMAK Kosayu Malang di tahun 2022. Alumni nih di sini ya kan, peksi, satunya peksi 12, satunya peksi 10 ya, 2010 Pak. 2010. Nah, dulu ya, coba diingat kembali saat Sonia dan Ahmad sekolah, Sonia dan Ahmad itu siswa seperti apa sih? Siswa macam apa kalian itu dulu? Coba boleh cerita, siapa dulu? Mau Sonia dulu kan? Oh, siswa, oke. Sonia, hari apa sih Sonia? Chef Sonia. Saya itu di sekolah sih nggak yang menonjol, nggak yang menonjol itu sih kalau dinilai. Iya, bukan kasta bermana ya. Mungkin Satria kan masuk, kalau Sonia Satria masuk. Iya, bukan iya, bukan sudra juga, bukan sudra ya. Ini kasta sudra proses ya. Asal jadi bukan proses. Oh iya. Itu di ini ya, sekretaris UM waktu itu. Sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS lah. Jadi dulu sebenarnya mencari tanda tangan ke guru untuk minta izin. Jadi aktivitas OSIS, terus kemudian kelas 11-nya masuk kelas IPS. Terus saya di IPS itu sering ikut lomba-lomba juga. Lomba seni, karena memang sukanya di bidang seni seperti itu. Kalau dari saya, setelah dari lulus ini kan kira-kira 10 tahun ya, yang saya flashback terus sampai sekarang rasakan dan bisa saya sampaikan kepada adik-adik, saya melaluinya itu dari 5 fase, 5 tahap, dan itu ternyata relevan. Jadi sampai sekarang misalkan saya sedang mau maju lagi untuk ke level berikutnya, saya tuh mengalami hal ini lagi. Jadi yang pertama itu pasti kalian ini di fase sekarang ini sama. Saya dulu juga tahun 2009 sampai 2012 itu di fase yang sama seperti kalian, mengalami banyak sekali peluang. Jadi dari masuk UAI aja itu sudah ada penawaran mau jadi OSIS yang OEM, Pramuka, MPS atau KOPSIS. Itu kan peluang. Nah, dari peluang ini kita
pilihkan, tanya ke hati kita, apakah aku anak pramuka yang istilahnya adventurous itu, atau aku anak oksis yang suka berjualan, apakah aku anak PS, atau yang zaman dulu kan dibagi-bagi gitu kan Pak. Jadi aku tanya lagi ke diriku, oh aku yang mana? Aku pilih itu berdasarkan kata hati, maksudnya apa yang aku bakal enjoy kalau menjalani, tidak menjadi beban. Aku tidak mau karena istilahnya, oh aku kenal sama kakak kelasku, atau aku kenal sama guru ini, atau aku mau baik di mata guru ini, aku memilih yang ini, itu enggak. Jadi kembalilah kepada kalian. Kemudian peluang itu datang lagi di kelas berikutnya, mau pilih IPA atau IPS. Nilai saya dulu lebih tinggi di IPA, tapi saya memilih IPS karena saya kembali lagi, saya suka dan mau istilahnya apa ya, enjoy my life. Sama sih prinsipnya sama Kak Asal tadi, kayak balance aja, nggak mau yang terlalu forsir, karena suka sama seni tadi, mau ikut-ikut lomba seperti itu. Kemudian di setiap bulan minggu itu kan di UI pasti ada papan pengumuman nih, ada lomba ini, lomba itu peluang tadi teman-teman. Itu sebenarnya peluang untuk kita mencari jati diri, mencari ketertarikan. Dulu saya ikut lomba itu nggak cuma yang seni, lomba Mandarin ikut, lomba nyanyi Mandarin, padahal suaraku juga nggak bagus, tapi aku mencari apa yang benar-benar aku suka saat itu. Jadi dari peluang-peluang ini aku coba. Lomba sains aku ikut, lomba mading ikut, lomba storytelling, pokoknya semua aku coba. Terus di situ aku menemu satu ketertarikan yang mana ketertarikannya itu ternyata lebih ke arah yang seni tadi. Dan yang terakhir itu ada lomba semacam perhotelan, which is di sana tuh masak-masak sama hospitality. Ternyata seperti ini, seru gitu. Dan kebetulan basicnya mama saya, orang tua saya itu punya catering waktu itu di Blitar. Akhirnya saya mau belajar lebih dalam di dunia masak-memasak ini. Itu salah satu dua fase ya. Pertama peluang, kedua kita temukan interest kita. Kalau udah ketemu interestnya kita mesti mau berlatih. Itu sih yang penting. Kalau kita nggak latihan, kita ini nggak bisa jadi master istilahnya. Cuman ya udah kayak gitu, misal bisa masak bisa, tapi belum mastering. Aku mau mastering di bidang kulineri asli. Akhirnya aku mencari sekolah yang mendekatkan aku pada goalku yang ini. Oke, setelah mastering bukan bisa mas. Oke, yang ketiga aku udah ketemu kan, udah menentukan. Nah, setelah aku latihannya dari mana ya? Sama sih, ikut lomba, terus bantu mamaku masak di catering kayak gitu. Itu aku pasti masih miss. Kalau mamaku masih bilang, ayo potongannya kurang kecil, kurang sama, nanti matangnya nggak sama. Jadi di situ aku ditentang. Ada namanya anak-anak pasti kayak, udah nggak apa-apa kan, ini kan cuma kayak potong-potong gitu, nanti dimasak dimakan. Tapi sebetulnya di situ kita harus berlatih konsistensi itu tadi sih. Lebih disiplin lagi, di situ aku belajar banyak juga. Next, setelah aku praktis, aku harus menemukan tujuanku. Apa nih aku tujuanku setelah aku belajar? Find my purpose in my life. Nah, aku kepengen jadi chef. Di situ prosesnya. Jadi setelah yang aku ketemu interest, aku latihan, aku ketemu tujuanku. Aku mau jadi chef. Yang chef seperti apa? Gitu kan? Itulah baru aku punya mimpi. Aku kepengen punya experience di luar negeri dan sebagainya. Sampai akhirnya aku di Italia lagi. Dan yang terakhir itu selalu punya harapan untuk masa depan kita itu harus lebih baik dari yang hari ini. Jadi kalau ini muter lagi nanti, kalau misalkan ketemu tantangan lagi dalam hidup, aku balik lagi, ini ada peluang. Terus kita kembali lagi, lagi itu terus seperti itu. Fasenya berulang. Fase yang pertama tadi peluang. Terus interest. Ketemu peluang tuh banyak banget kalian akan alami dalam hidup, dan itu nggak harus semua kalian ambil, mesti dipilah-pilah. Misal ada tawaran, yang ini beasiswa ke sini, yang ini beasiswa ini,
biasa lagi sukses harus jadi dokter gitu ya kan ya, kata seperti itu. Tadi loh Pak, dia sebenarnya bisa nilainya masuk juga. Kan sekarang banyak yang ngotot ya. Iya. Orang tua juga pokoknya harus Soalnya ada stigma yang sampai sekarang ini sepertinya masih berlaku. Saya lihat mulai hilang sih. Cuma stigma ini masih kuat bahwa jurusan itu ya IPA. Kalau IPS itu buangannya IPA. bahasa. Jadi saya bersyukurnya karena di UI ini juga belajarnya banyak, IPA-nya itu terpakai semua waktu jadi chef. Kan kelas 10 masih belajar IPA itu kan Mbak, ada biologi, kimia, dan sebagainya. Itu terpakai waktu jadi chef. Seorang chef itu mikirnya tuh ya bisa jadi dokter. Aku harus mikir bikin masakan ini termasuk nutrisinya. Harus ada carbs, karbohidratnya, proteinnya, fatnya, dan segala macam. Terus aku juga harus tahu chemistry kimianya. Kalau misalkan telur ini aku kenain minyak, aku kocok ini emulsi, dia bisa kental jadi saus. Kalau ini aku masuknya kepanasan, ini jadi burn, Maillard reaction. Jadi kayak banyak banget yang terpakai gitu loh, logika belajar di sainsnya. Terus aku juga sering karena aku harus plating. Terus di kimia tadi aku juga mikir kalau misalkan wortel aku grill dia gosong, aku harus apain biar warnanya cerah supaya di platingnya bagus. Aku harus blanching dulu. Blanching itu istilah di dunia masak. Kita rebus sebentar, angkat, terus masukin air es, baru di grill itu warnanya betul-betul cantik. Jadi seorang chef itu mikir matematika kepake, kita harus hitung kos untuk harga pokok penjualan. Kalau aku mau jualan, kasih ayam geprek di kafe, aku harus ngitung nasi putihnya, jadi itu dihitung semua. Betul. IPS-nya kepake juga sih, kayak ekonominya gitu kan. Kita mesti mau break-even point, kapan kembalinya, ternyata dan sebagainya. Jadi apapun ya, maksudnya jurusannya tetap kalian itu pelajari, setiap pelajaran itu masuk satu itu dengan tetap nyimak karena itu sama tahu kepake gitu dengan dia. Hanya kepingin tahu yang saat ini pingin ya, mungkin nggak terlalu banyak soalnya kan, sama seperti Sonia adalah sedikit orang dari sekian banyaknya orang yang punya keterlibatan ke dunia chef yang pingin jadi chef. Angkat tangan. 7 jari. Yang pingin 11 tahan 6, 11 tahan 6. Ya, 11 tahan 6. Apa ketertarikanmu? Kok kenapa gitu loh? Apa alasannya? Give me reason please. Kenapa? Oh, ini gitu ya. Kenapa kok ingin jawab? Hanya sekadar suka masak. Nanti bisa berubah nggak nanti kalau sudah kelas 12 kira-kira? Berubah pikiran, saya nggak mau jadi chef lagi gitu. Jadi kalau kita awam mesti kayak nggak tahu. Dulu juga baking itu selalu ada aja. Hari pertama kali bikin kue ini gosong, terus sudah tahu dikurangi suhunya batal, terus apa kok gini kok gitu, pasti banyak ketemu kayak dia berjalan sampai sudah seperti saya yang megangnya pasta sama orang beli. Aku pulang ke Indonesia mau bikin carbonara, spaghetti carbonara yang kecil, itu susahnya minta ampun, sampai 14 resep aku coba, jadi itu aku belum perfect. Sampai sekarang kalau aku disuruh buat pasta carbonara pasti masih gagal. Jadi kayak kalau di satu kota itu destinasi restoran jadi jangan takut untuk coba. Aku nggak bisa nggak sok tantangan lagi untuk naik kelas itu tadi, bikin yang versi lebih betternya gitu. Coba terus. Karir ini sangat bagus ya untuk anak-anak kelas 11-12 yang masih bingung memilih jurusan di universitas. Dengan diadakan acara seperti ini, mereka dapat memilih dan bertanya-tanya lebih lanjut tentang jurusan yang mereka ingin lanjutkan. Hari
harus banyak berlatih, bisa dari rumah, kita bisa potong-potong, terus bantu memasak dari rumah, lalu kita berlatih naikin level lagi, bisa makanan yang seperti di kafe, dan kita harus sering update dengan dunia F&B seperti itu. Menghadapi persaingan di dunia chef, kita mesti jadi diri sendiri, kita lakukan yang terbaik menurut kita, versi kita, berikan yang terbaik dari kita sendiri, dan jangan tetap fokus dengan apa yang kita impikan, tidak terlalu istilahnya terpengaruh dengan yang lain, kompetisi seperti itu. Kita tetap fokus saja jadi yang lebih baik menurut versi kita sendiri. Dalam giat kali ini, Petrus Harjanto, Kepala SMAK Kosayu Malang, menyampaikan bahwa Expo Karir seperti ini tidak hanya bermanfaat dalam memilih karir yang akan dipilih siswa dan siswi Kosayu. Kegiatan ini juga bermanfaat dalam menjalin persaudaraan yang erat antar sesama alumni PEKSI yang tergabung di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. SMAK Kolese Santo Yusuf Malang hari ini melaksanakan kegiatan Expo Karir, di mana kami menghadirkan para alumni yang telah berkarya di berbagai bidang profesi untuk memberi wawasan kepada adik-adik yang masih sekolah di SMAK Kolese Santo Yusuf ini. Anak-anak yang masih sekolah diminta untuk memilih karir apa yang akan ditekuni, terus kemudian kami mencarikan narasumber dari para alumni. Dan pada tahun ini sebagai pembicara utama kami menghadirkan Arnold, sang pilot dari Garuda Indonesia, dan juga Chef Saudara Sonia yang merupakan konsultan dari berbagai macam resto yang ada di Indonesia. Makna dari kegiatan ini, di samping memberikan wawasan kepada adik-adik yang masih sekolah, kami lebih menekankan persaudaraan di antara para alumni dan juga adik-adik yang masih sekolah, di mana setiap kali anak-anak yang sudah menyelesaikan studinya di Kolese Santo Yusuf itu tergabung dalam wadah persaudaraan yang dinamakan PEKSI. Nah, maka setiap kali ada tahun ajaran baru, kami selalu menggelar event ini di mana para anggota PEKSI akan datang ke sekolah, ya menyampaikan persaudaraannya kepada adik-adik, hingga harapannya adik-adik nanti bisa memberikan pengalaman yang cukup ketika mereka harus memilih karir. Dan acara ini akan ditindaklanjuti pada nanti tanggal 26, di mana setelah mereka memilih berbagai macam karir yang akan dicita-citakan, mereka harus memilih tempat untuk studi lanjut. Itulah yang kami selenggarakan lagi, yang namanya adalah Expo Perguruan Tinggi. Expo Perguruan Tinggi ini untuk memantapkan bahwa ketika karir yang saya pilih adalah ini, maka saya harus studinya di perguruan tinggi yang mana. Itulah yang akan digelar pada tanggal 26 dan 27 Agustus yang akan datang. Tetap bersemangat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kepada para alumni PEKSI Kolese Santo Yusuf dimanapun kalian berada. Tetap bersemangat. Mungkin apa sekarang? Pertama kali saya masuk ke WAI semester 1 pindah dari matematika saya, dari Papua, gitu masuk ke WAI sadar tinggi banget. Saya shock. Nilai saya kan, kalau saya pengen masuk IPA itu kalau nggak salah minimum rata-rata 75. Akhirnya semester 2 saya kebut latihan. Akhirnya nilai saya tulis, perubah, ikut ini semua dengan cara memperbaiki nilai. Akhirnya di semester 2 saya dapat 85. Dan 85 di rata-rata 7,8. 6,85. Akhirnya saya mati-matian dari pagi pulang sekolah setengah 2 istirahat, langsung mandi perbaikan 2 kali, atau ini lagi di les sampai ke malam begitu terus. Wain banget ya. Karena kedatangan itu luar biasa. Tangan dong, kalian juga kan seperti itu ya. Seperti itu Arnold ya, ikut les ini, les itu, ada les balet juga. Nah ini yang les balet jadi cowok-cowok depan ini loh. Les balet ya. Luar biasa. Terus apa ya? Luar biasa. Banyak teman tadi ya kata kunci. Iya, banyak teman. Banyak teman. Nah itu membangun. Kita karena anak yang suka ketawa tinggi di kelas, jadi kita suka bercanda dengan teman-teman, apalagi teman-teman di
SMA masih asik kan? Suka ngejek-ngejekin. Gurunya ngejek kata-kata ini juga enggak? Ya, nggak berani. Kita suka bermain bersama, suka kulineran di Malang, bareng naik motor, bareng nikmat hidup lah kalau di SMA, sambil belajar sambil nikmat hidup. Main game, main warnet, ya standar SMA banget lah. Tapi tetap nilai tetap perjuangkan, tetap fokus. Nilai tetap diperjuangkan, fokus terus ya. Bangga ya saya ini ya. Ternyata murid-murid kita mainnya balance, mainnya ada tapi belajarnya juga ada juga. Jadi kita antara main sama belajar tetap seimbang. Awal mula cintanya sama dunia angkasa itu gimana? Ya karena saya tinggal di Jepang, dekat di Bandara, setiap hari saya lihat pesawat. Kayaknya saya suka pesawat. Dan saya dari kecil kita tanya orang, mereka kalau besar pengen jadi apa? Saya pengen jadi pilot. Saya gimana caranya dapat cita-cita saya ini? Saya masuk pindah ke Malang juga, saya terasa pasti gitu aja. Saya pindah ke Malang dan gimana caranya saya baca di sekolah filsafat apa sih? Oh harus jadi jurusan IPA, kepaksaan. Dan memang saya pindah siswa yang gratis, kostum gratis. Saya harus gimana caranya saya harus dapat itu ya? Saya harus IPA. Baca dapat IPA, berarti jadi saya harus dapat di IPA. Ya itulah saya bicara bisa di semester 2. Jadi kalau tadi saya dengar ada ya kalau saya ingin jadi pilot terpaksa saya masuk IPA gitu ya. Kalau ini malah kalau Sonia benar nih kamu masuk IPS kalau ini ya saya terpaksa masuk IPA gitu ya. Karena yang dibutuhkan di profesi saya itu ya memang matematika sama bahasa Inggris gitu dong. Betul. Ini membuat mungkin ya beberapa teman IPS dan bahasa yang sepertinya ini aku pengen jadi pilot itu seperti pupus nih harapan. Kita bisa ya IPS bahasa jadi pilot juga. Bisa ya, tapi yang dibutuhkan cuma materi 3 dasar, tambah kurang kali bagi. Wah ya luangi bisa. Gak perlu kita hafalin kalau geometri dari itu segala macam. Gak perlu. Tambah kurang kali bagi. Itu pun bisa dilakukan kalkulator. Tapi yang paling utama adalah logikanya. Dan puji Tuhan, saya terima profesi nilai UN matematika saya SD, SMP, SMA semuanya 10. Saya kurang informasi tentang penerbangan, jadi saya cari sendiri. Saya nggak punya teman, nggak punya saudara, nggak punya keluarga. Saya harus cari tahu sendiri melalui saya langganan majalah, aviasi, mencari di internet, saya baca-baca sendiri setiap bulan saya baca sendiri. Jadi pertama tanya ada informasi sedikit. Kedua biaya yang besar. Karena biaya besar ini saya sadar dari orang tua saya yang mungkin mau sekolah pilot karena sekolah sendiri kurang lebih 800 juta sampai 1 miliar dasarnya. So otomatis saya harus cari jalur lain yang available itu ya beasiswa. Oleh karena dari saat itu dari maskapai Batavia Air itu kebetulan produknya itu 100% gratis. Murni 0 rupiah. Selama berapa tahun ini saya? 3 tahun. Ya Dari 800-an itu Iya. bahkan dikasih uang saku selama kurang lebih 1,5 juta sebulan. Dan setelah lulus 3 tahun itu berarti kontrak kerjanya nanti jadi pilotnya Batavia. Ya udah satu informasi, 2 biaya, ketiga tidak teman. Karena saya masuk ke dunia yang baru yang tidak tahu kemarin seperti apa. Saya nggak punya teman, ketemu dengan orang-orang baru semua di pendidikan, di sekolah. So saya harus bergaul lagi, dari suku, agama. Tapi untuk kamu sekolah di UAI, UAI ini kan terkenal miniaturnya Indonesia. Dari sekian kota dari berbagai daerah kan, kalau bilang di sini kan mungkin kamu nggak shock lagi ya. Atau lama. Di sana beragam-agama. Ada dikit ada sholat, ada apa gitu ya. Ada dirinya, sholat salah, sholat. Saya di juga menerima doa. Oh ini menerima sholat. Menerima doa. Terus ya karena kita punya beasiswa, jadi otomatis dituntut untuk performanya sangat tinggi banget. Jadi sinergisnya sangat keras banget. Dibully. Berarti menurut saya bukan dibully ya, tapi
saya diberikan supaya kamu ikut pas gitu ya. Iya. Supaya kamu kuat gitu ya. Buat secara fisik, secara mental ya dan sebagainya. Menghadapi karena risiko pekerjaannya. Mereka di masa ketika itu harus bisa membawa satu sendiri dari kota Cukup ke Cirebon sendirian. Nggak boleh tekan apapun. Kita harus bisa bawa dari Cukup ke Cirebon sendirian. Dari cuaca, dari radio, sampai sendirian. Tanpa bawa. Jadi ini kenal memang mentalnya. Yang ini tidak kenal. Di Cukup ini mentalnya. Itu termasuk ujian juga. Yes. Sendirian. Kedekannya Abang lulus 2010, masa uji berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, berarti 2013 pertama kali menerapkan masalah ini tahun berapa? 2014. 1 tahun. Kalau penerbangan pesawat waktu sekolah udah penerbangan pesawat. Penerbangan sungguhan maksud saya. Kalau waktu saya masuk Oh ya, membawa passenger maksudnya. Enggak. Penerbangan pesawat perdana. 2011 waktu sekolah. Waktu sekolah. Ya. Pesawat jenis apa? Cessna 172 buatan Amerika. Pertama adalah Cessna 175 ini waktu saya pakai waktu sekolah dan Cessna 150. Saya solo flight-nya di pesawat Cessna 172. Solo flight-nya kurang lebih di 14 jam. Di 14 jam terbang ke Singapura lalu dirilis untuk solo sendirian dengan Cessna 172. Di hanya 14 jam saya langsung disuruh terbang sendirian. Hanya 14 jam. 14 Sendirian. jam. Pakai Cessna ini. Sendirian ya, pakai Cessna ini. Sini ya. Kamu Tolong diperhatikan. pengen Hanya kita saja. Ah ini kelas berapa ini? Perkenalkan diri. Bingung kami ya kan? Ini dulu bapak orangnya. Kamu kelas berapa? Kelas 11. Apa motivasi untuk ingin jadi pilot? Kamu kayak suka aja gitu. Jadi kalau misalnya saya naik film itu kayak di simulasi itu saya suka game yang pesawat. Ini pengen apa ini bicara siap gitu loh. Kakak gitu cowok gitu ya. Ini logo merah gimana Pak? Saya kan pamit dengar ya. Dari Berarti nanti expo karir kamu pasti masuk ke ini nanti. Siap. Selain pilot apa? Pilihan kedua kan ada 3 pilihan nih. Yang pertama pilot, kedua pilot, ketiga pilot gitu. Enggak. Yang pertama pilot, yang kedua Lokasi sekolah sendiri di Indonesia kebanyakan di Tangerang dan di Cilacap dan di Batam. Hanya di 4 kota Jakarta, Cirebon, Batam, dan Cilacap. Itu aja. Selebihnya ada di Jakarta. ada lagi yang biar puas gitu ya. Kalau kita nomor handphonenya Bu Arno, biar dapat bimbingan dari ibu. Siap, baik Pak. Ini untuk Giovanni. foto dulu, foto dulu. Sangat membantu sekali untuk kepada adik-adik kelas kita yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah dan pekerjaan supaya tahu gambarannya gimana sih dunia kuliah nanti gimana, dunia kerja itu seperti apa. Jadi tidak kaget lagi. Perjuangkanlah cita-citamu dan tujuanmu semaksimal mungkin dengan banyak membaca atau bertanya kepada senior, guru atau mentor hingga mencapai level yang kalian inginkan. Terima kasih. Dalam Giat Expo Karir kali ini,
Juga diberikan kesempatan untuk sharing pengalaman dan pengetahuan oleh alumni Kosayu di kelas masing-masing, sesuai peminatan yang dipilih, sehingga dapat bertukar informasi bagi para alumni Kosayu yang telah bekerja ataupun yang masih menempuh pendidikan untuk sharing pengalaman dan pengetahuan kepada para siswa-siswi SMAK Kosayu. Rangkaian Expo berlanjut di tanggal 26 dan 27 Agustus 2022. SMAK Kosayu kembali menggelar Expo Perguruan Tinggi yang diikuti sebanyak 42 perguruan tinggi dan 27 biro pendidikan di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Tahapan pertama dimulai dengan sesi presentasi yang sudah terbagi di kelas masing-masing yang dimulai sejak pagi. Dalam presentasi kali ini, masing-masing perguruan tinggi memaparkan bidang keahlian dan jurusannya untuk memberikan bekal pengetahuan kepada siswa-siswi terkait bagaimana melangkah ke perguruan tinggi. Terlebih saat ini untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar, semua siswa kelas 10 hingga 12 diwajibkan untuk mengikuti sharing dan pameran Expo, sehingga pemahaman dunia perkuliahan wajib diberikan, agar siswa mengerti mata pelajaran apa saja yang dibutuhkan untuk meraih cita-citanya.
Tahapan berikutnya dari gelaran Expo PT kali ini, siswa dan siswi SMAK Kosayu Kota Malang diajak untuk mengunjungi stan pameran masing-masing perguruan tinggi yang bertempat di aula sekolah. Hari ini kita laksanakan Expo Perguruan Tinggi yang ke-24 dan diikuti oleh 24 perguruan tinggi dan 27 biro pendidikan yang ada dari Indonesia dan luar negeri. Puji Tuhan, Expo Perguruan Tinggi yang ke-24 pada hari ini berjalan dengan baik untuk hari pertama dan besok akan dilaksanakan lagi untuk hari yang kedua. Tentunya ini memberikan nilai tersendiri bagi SMAK Kosayu, khususnya untuk anak-anak kelas 10, 11, 12, yang mana khususnya kelas 12 yang nanti akan menentukan pilihan untuk jenjang perguruan tinggi yang akan diambilnya. Ada beberapa perguruan tinggi yang menjadi tujuan para siswa-siswi kita, ada di Taiwan, ada di Singapura, termasuk Australia dan Jerman. Itulah tempat-tempat negara-negara yang menjadi tujuan perguruan tinggi para siswa kita yang melanjutkan studi lanjut di perguruan tinggi. Berarti setiap tahun diadakan, Kak, ya? Ya, setiap tahun, hanya 2 tahun yang lalu untuk Expo Perguruan Tinggi secara offline tidak bisa kita laksanakan. Kita laksanakan secara online, puji Tuhan. Expo Perguruan Tinggi yang ke-24 ini pada tahun 2022 bisa kita laksanakan secara offline, dan kita juga mengundang berbagai macam SMA negeri, SMA swasta, termasuk SMK yang ada di Malang. Semoga di hari Sabtu teman-teman dari luar SMA Kosayu bisa bergabung dengan SMA kita di Expo Perguruan Tinggi. Dengan adanya kegiatan Expo secara offline, para siswa lebih leluasa menanyakan berbagai macam jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi yang ada dalam kegiatan Expo kali ini. Harapannya dengan Expo PT kali ini semoga kerjasama dengan berbagai macam lembaga pendidikan makin hari terjalin dengan baik. Itulah harapan kita.
Dan bagi orang tua tentunya dengan adanya Expo Perguruan Tinggi ini, orang tua juga lebih mantap untuk putra-putrinya melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Kolese Santo Yusuf, para siswa, khususnya panitia yang telah bekerja keras sehingga pelaksanaan Expo kali ini berjalan dengan baik dan luar biasa. Tetap bersemangat. Melalui stand pameran yang dikunjungi, diharap siswa-siswi dapat bertanya lebih detail mengenai program kampus, jurusan bidang keahlian yang ingin ditekuni, bahkan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Sehingga saat lulus dari SMA, siswa-siswi Kosayu sudah tidak bingung lagi untuk meneruskan ke jenjang perguruan tinggi. Salah satu siswi SMAK Kolose Santo Yusuf juga senang dengan adanya pameran stand perguruan tinggi ini, karena dapat memberikan pilihan kemana akan meneruskan kuliah setelah lulus nanti. Menurut saya kegiatan yang berguna banget buat teman-teman dari kelas 10 sampai 11 dan 12 yang masih bingung buat nyari untuk lanjut kemana, bisa luar negeri atau bisa swasta atau bisa juga negeri. Ini jadinya universitas-universitas yang tadinya kita nggak tahu, kita jadi tahu gara-gara kegiatan ini. Kalau misalnya mau jurusan, kayaknya saya mau lanjut ke hubungan internasional. Terus untuk perguruan tinggi, saya rencananya mau ngambil perguruan tinggi negeri. Saya asal Kalimantan Selatan. Bahasannya untuk semua teman-teman yang lagi bingung, sebaiknya kita cepat-cepatlah mikir mau kemana, mau lanjut kemana. Terus untuk ini buat masa depan kita juga. Terus kita kalau misalnya sudah menetapkan target mau lanjut kemana, itu kita semangat-semangat aja belajarnya. Namanya juga Kosayu, tetap semangat. Di hari berikutnya, tepatnya tanggal 27 Agustus 2022, Expo PT juga dihadiri seluruh SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Malang. Pameran ini terbuka oleh kehadiran orang tua siswa, karena peran orang tua sangat penting dalam mendukung serta menentukan masa depan siswa. Expo perguruan tinggi yang digelar SMAK Kosayu Malang mendapat antusias yang sangat tinggi, terbukti dari kunjungan yang memadati stand pameran PT. Hal ini juga dikarenakan setelah 2 tahun Expo PT hanya terlaksana secara online dikarenakan pandemi, saat ini bisa dikunjungi langsung oleh semua perguruan tinggi swasta berkualitas, baik dari Kota Malang, Surabaya, Bali, hingga luar negeri. Dijumpai di lokasi stand pameran, salah satu guru dari SMA Islam Kota Malang menyampaikan gelaran Expo perguruan tinggi seperti ini sangat membantu siswa untuk mengetahui informasi PT di sekolah. Apalagi bisa bertanya langsung dengan pihak kampus yang ada di stand masing-masing. Mengantarkan siswa-siswa dari SMA Islam untuk melihat Expo pendidikan yang ada di SMA Kolese Santo Yusuf Malang.
Murid kelas berapa aja yang datang ke sini? Kebetulan yang kami ajak ke sini kelas 12 karena kan mereka untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Jadi kami ajak ke sini agar mereka dapat tahu informasi tentang perguruan tinggi apa saja yang ada di Indonesia, khususnya di Malang juga. Ada acara seperti ini, Expo Pendidikan ini sangat membantu siswa-siswa yang mungkin selama 2 tahun pandemi juga mereka malas mencari informasi atau mungkin kurang paham kalau mencari melalui internet. Dengan adanya acara ini bisa memfasilitasi mereka tanya langsung ke perguruan tinggi yang mereka inginkan, lalu bisa melihat jurusannya, oh jurusan ini ternyata ada di kampus ini, mereka tertarik di jurusan ini, mereka bisa langsung bertanya ke kampusnya masing-masing yang ada di pameran ini. Ada sejauh ini yang paling diminati anak-anak yang kampus yang ada jurusan psikologinya, hukum, lalu teknik, karena memang tadi ada anak IPA juga yang ikut ke sini walaupun tidak banyak, mereka tertarik di teknik dan multimedia. Harapannya untuk pameran ini semoga setiap tahunnya juga dapat selalu berjalan, karena ini juga memberikan motivasi ke anak-anak biar mereka juga menumbuhkan semangat untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi dan informasi tentang perguruan tinggi mereka dapat berkembang. Itu tidak harus mencari dari internet, tapi dengan datang langsung mereka lebih paham. Diharap gelaran Expo Perguruan Tinggi seperti ini dapat kembali diadakan di tahun depan karena dinilai sangat tepat bagi siswa-siswi sebagai referensi pilihan perguruan tinggi yang akan dipilih setelah lulus sekolah. Ya pemirsa, telah kita saksikan bersama rangkaian Expo Karir dan juga Expo Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan oleh SMA Kolose Santo Yusuf Kota Malang, di mana gelaran Expo kali ini diramaikan sebanyak 42 perguruan tinggi, tidak hanya di Kota Malang saja tetapi juga di luar negeri juga ikut meramaikan, dan juga 27 biro pendidikan yang ada di Kota Malang. Semoga dengan adanya kegiatan Expo Karir dan Expo PT yang telah kita saksikan bersama menjadi penyemangat bagi anak-anak SMA Kolose Santo Yusuf di Kota Malang untuk dapat meneruskan cita-cita sesuai dengan bidang dan perguruan tinggi yang mereka inginkan. Pemirsa, demikian Infokus kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam informasi khusus di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.